Tahun 1911, Rusia berada dalam krisis yang mendalam. Perang Dunia Pertama telah menunjukkan kelemahan rezim Tsar. Jutaan tentara gugur di front timur. Ekonomi berantakan, rakyat kelaparan. Tsar Nicholas II tampak tidak mampu atau tidak mau mengatasi penderitaan rakyatnya. Pada Februari 1917, revolusi meletus di jalanan Petrograd. Para pekerja mogok, menuntut roti dan berakhirnya perang. Tentara yang diperintahkan untuk menembaki massa malah bergabung dengan mereka. Tsar dipaksa turun takhta mengakhiri kekormanov selama berabad-abad. Pemerintahan sementara dibentuk menjanjikan demokrasi dan reformasi. Namun mereka gagal memenuhi janjinya. Perang berlanjut dan ekonomi tetap berantakan. Kewenangan pemerintahan sementara ditantang oleh Soviet, Dewan Pekerja, Tentara, dan Petani. Di antara banyak kelompok revolusioner yang bersaing memperebutkan kekuasaan, Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin muncul sebagai kekuatan yang kuat. Lenin, seorang pemimpin karismatik dan orator ulung, mampu menginspirasi dan memobilisasi massa dengan visinya tentang masa depan Rusia. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, pesan Bolshevik tentang perubahan radikal dan perbaikan sosial menarik perhatian banyak orang yang putus asa dan menginginkan perubahan. Bolshevik menjanjikan perdamaian, tanah, dan roti, sebuah pesan yang menggema di kalangan penduduk yang lelah perang dan kelaparan. Janji ini tidak hanya memberikan harapan tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh rakyat Rusia. Dengan janji untuk mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia A, mendistribusikan tanah kepada para petani, dan memberikan kendali pabrik kepada para pekerja, Bolshevik berhasil mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menuntut diakhirinya perang, pendistribusian kembali tanah kepada para petani, dan kendali pekerja atas pabrik. Tuntutan ini mencerminkan keinginan mendalam rakyat Rusia untuk perubahan dan keadilan sosial. Para petani yang telah lama menderita di bawah sistem feodal melihat kesempatan untuk memiliki tanah mereka sendiri, sementara para pekerja industri berharap untuk mendapatkan hak dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada Oktober 1911, Bolshevik yang dipimpin oleh Leon Trotsky melancarkan revolusi kedua. Trotsky, seorang pemimpin militer yang brilian, memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan revolusi Oktober. Dengan dukungan dari Garda Merah, pasukan milisi Bolshevik, mereka berhasil menguasai titik-titik strategis di Petrograd, termasuk stasiun kereta api, kantor pos, dan gedung-gedung pemerintahan. Mereka merebut gedung-gedung pemerintahan penting di Petrograd dan mendeklarasikan kekuasaan Soviet. Pengambilalihan ini dilakukan dengan relatif sedikit perlawanan, menunjukkan betapa lemahnya pemerintahan sementara pada saat itu. Dengan penguasaan atas Petrograd, Bolshevik segera memperluas kendali mereka ke kota-kota lain di Rusia, memperkuat posisi mereka sebagai penguasa baru negara tersebut. Pemerintahan sementara runtuh, dan Bolshevik memulai proses konsolidasi kekuasaan mereka dan mengubah Rusia menjadi negara sosialis. Mereka segera mengeluarkan dekret-dekret yang mengubah struktur politik dan ekonomi negara, termasuk nasionalisasi industri dan bank, serta penghapusan kepemilikan tanah pribadi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, sesuai dengan ideologi Marxisme yang mereka anut. Ini menandai dimulainya Perang Sipil Rusia, konflik brutal antara tentara merah Bolshevik dan tentara putih anti-Bolshevik yang didukung oleh kekuatan asing. Perang ini bukan hanya pertarungan militer tetapi juga perang ideologi, dengan kedua belah pihak berusaha untuk menentukan masa depan Rusia. Tentara merah yang dipimpin oleh Trotsky menggunakan taktik militer yang inovatif dan disiplin yang ketat untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Perang sipil berlangsung hingga tahun 1922 dan mengakibatkan jutaan korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Konflik ini meninggalkan bekas luka mendalam pada masyarakat Rusia, dengan banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka dan infrastruktur negara yang hancur. Namun, kemenangan Bolshevik dalam perang ini memastikan bahwa mereka akan tetap berkuasa dan memulai proses pembangunan negara sosialis yang baru. Setelah kemenangan mereka dalam perang sipil, Bolshevik menghadapi tugas berat untuk membangun kembali negara yang hancur. Perang telah meninggalkan jejak kehancuran yang luas, dengan infrastruktur yang rusak dan ekonomi yang runtuh. Namun, semangat revolusi dan tekad untuk membangun masyarakat baru mendorong mereka untuk terus maju.
Bolshevik menghadapi tugas berat untuk membangun kembali negara yang hancur. Mereka mulai dengan merancang rencana ambisius untuk menghidupkan kembali ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial. Ini termasuk upaya besar-besaran untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menghidupkan kembali industri yang lumpuh. Pada tahun 1922, mereka secara resmi mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Pembentukan ini menandai awal dari era baru dalam sejarah Rusia, di mana negara ini berusaha untuk menjadi kekuatan global yang berpengaruh. Uni Soviet awalnya terdiri dari Rusia, Ukraina, Belarus, dan Transkaukasia, dengan republik lain bergabung kemudian. Setiap republik membawa kontribusi uniknya sendiri, memperkaya mosaik budaya dan ekonomi Uni Soviet, dengan republik lain bergabung kemudian. Ekspansi ini mencerminkan ambisi Bolshevik untuk menyatukan berbagai wilayah di bawah satu bendera, menciptakan federasi yang kuat dan terintegrasi. Tahun-tahun awal Uni Soviet ditandai dengan harapan dan kesulitan. Meskipun ada optimisme tentang masa depan, tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi sangat besar. Banyak warga yang harus beradaptasi dengan perubahan radikal yang terjadi di sekitar mereka. Bolshevik menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang radikal. Mereka menasionalisasi industri, mengkolektivisasi pertanian, dan berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghapus ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada di bawah rezim sebelumnya, dan berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas. Propaganda yang kuat digunakan untuk mempromosikan visi ini, dengan poster dan slogan yang mengajak rakyat untuk bersatu dalam perjuangan membangun negara baru. Namun, kebijakan ini menghadapi perlawanan dan seringkali diterapkan dengan brutal, yang menyebabkan kelaparan dan penderitaan yang meluas. Banyak petani yang menolak kolektivisasi, dan tindakan keras pemerintah seringkali berujung pada kekerasan dan penindasan, yang menyebabkan kelaparan dan penderitaan yang meluas. Kelaparan ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah awal Uni Soviet, dengan jutaan orang menderita akibat kebijakan yang gagal. Lenin meninggal pada tahun 1924, memicu perebutan kekuasaan di dalam Partai Bolshevik. Kematian Lenin meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang segera diisi oleh persaingan sengit di antara para pemimpin partai. Memicu perebutan kekuasaan di dalam Partai Bolshevik. Tokoh-tokoh seperti Trotsky dan Stalin bersaing untuk mengendalikan arah masa depan Uni Soviet, dengan masing-masing membawa visi yang berbeda untuk negara tersebut. Joseph Stalin, seorang revolusioner Georgia yang kejam dan ambisius, muncul sebagai pemenang. Dengan taktik politik yang licik dan dukungan dari elemen-elemen kunci dalam partai, Stalin berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet akan mengalami periode industrialisasi yang cepat dan penindasan brutal, mengubah negara itu menjadi kekuatan dunia utama. Industrialisasi ini membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial negara, tetapi juga disertai dengan pengorbanan besar dari rakyat, mengubah negara itu menjadi kekuatan dunia utama. Dengan kekuatan militer yang semakin kuat dan pengaruh politik yang meluas, Uni Soviet mulai memainkan peran penting di panggung dunia, menjadi tarid global. Stalin mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui kombinasi manuver politik yang licik dan penindasan yang kejam. Dia melenyapkan saingannya, nyata maupun imajiner, melalui pembersihan, pengadilan sandiwara, dan eksekusi. Stalin tidak hanya mengincar musuh politiknya, tetapi juga orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaannya. Jutaan orang ditangkap, dipenjara di kamp kerja paksa, atau dieksekusi selama pemerintahan teror Stalin. Pembersihan besar-besaran ini dikenal sebagai Great Purge, atau pembersihan besar-besaran, yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1938. Selama periode ini, banyak pejabat tinggi Partai Komunis, perwira militer, dan warga sipil biasa menjadi korban. Mereka yang ditangkap seringkali dikirim ke Gulag, jaringan kamp kerja paksa yang tersebar di seluruh Uni Soviet. Kondisi di kamp-kamp ini sangat keras, dengan kerja paksa, kelaparan, dan penyakit yang merajalela. Banyak tahanan yang tidak pernah kembali. Kebijakan ekonomi Stalin berfokus pada industrialisasi yang cepat dan kolektivisasi pertanian. Dia percaya bahwa Uni Soviet harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri barat untuk bertahan hidup dan berkembang. Dia menerapkan rencana 5 tahun yang dirancang untuk mengubah Uni Soviet dari masyarakat agraris menjadi pusat kekuatan industri.
Rencana ini menetapkan target produksi yang sangat tinggi untuk berbagai sektor ekonomi, termasuk baja, batu bara, dan minyak. Meskipun berhasil meningkatkan output industri, kebijakan ini harus dibayar dengan biaya manusia yang sangat besar. Para pekerja seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Kolektivisasi pertanian secara paksa menyebabkan kelaparan yang meluas, terutama di Ukraina, di mana jutaan orang meninggal. Kelaparan ini dikenal sebagai Holodomor, yang berarti kematian oleh kelaparan. Banyak petani yang dipaksa menyerahkan tanah dan hasil panen mereka kepada negara, yang menyebabkan kekurangan pangan yang parah. Terlepas dari kengerian Stalinisme, Uni Soviet mengalami transformasi yang signifikan. Negara ini berubah dari negara agraris yang terbelakang menjadi kekuatan industri yang maju. Infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pabrik-pabrik baru dibangun di seluruh negeri. Negara ini muncul sebagai kekuatan industri dan militer utama yang mampu bersaing di panggung dunia. Militer Soviet diperkuat dan dipersenjatai dengan teknologi terbaru, menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia. Kekuatan baru ini akan diuji dalam Perang Dunia Kedua. Uni Soviet memainkan peran kunci dalam mengalahkan Nazi Jerman, meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar. Jutaan tentara dan warga sipil Soviet tewas dalam konflik tersebut. Tapi kemenangan ini mengukuhkan posisi Uni Soviet sebagai kekuatan dunia utama. Sekian dulu dari Cahyadi. Next bikin video tentang apalagi guys, komen di bawah.